Nadia itu ibarat etalase toko perhiasan di mall paling mewah Jakarta. Gemerlap, sempurna. Dari luar siapapun yang melihat pasti berdecak kagum. Usia baru menginjak kepala 3. Tapi jabatan sudah manajer di salah satu perusahaan multinasional bonafit. Gaji? Jangan ditanya, angka di rekeningnya bisa bikin kepala pusing kalau cuma dibayangkan. Penampilannya selalu prima. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tak pernah ada celah. Rambut yang tertata apik, riasan wajah tipis namun berkelas, pakaian branded yang pas membalut tubuh langsingnya. Kecantikan Nadia bukan cuma soal paras tapi juga aura percaya diri yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Dia tahu cara membawa diri, tahu cara tersenyum di saat yang tepat, dan tahu cara membuat orang lain merasa nyaman di dekatnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Nadia sudah bangun. Ritualnya selalu sama. Olahraga ringan di gym pribadi yang ada di apartemen mewahnya, dilanjutkan dengan sarapan sehat yang sudah disiapkan asisten rumah tangga. Setelah itu, dia akan bersiap-siap memilih pakaian kerja yang paling sesuai dengan jadwal rapat hari itu. Sepatu hak tinggi selalu menjadi pilihan utamanya, melengkapi penampilannya yang profesional dan berwibawa. Di kantor, Nadia adalah sosok yang disegani. Keputusan-keputusannya kerap kali membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Ide-idenya segar, presentasinya memukau dan kemampuannya berkomunikasi sangat efektif. Rekan kerjanya mengakui dia cerdas, ambisius, dan pantang menyerah. Atasannya selalu memberikan pujian, dan bawahannya menaruh hormat. Nadia adalah definisi wanita karir sukses yang sempurna. Di sisi lain ada Raffi, suaminya. Raffi adalah sosok yang jujur saja jarang terlihat di samping Nadia. Bukan karena tak mau, tapi karena tak sempat. Raffi adalah seorang pengusaha properti yang sedang merintis kerajaan bisnisnya. Sejak mereka menikah 5 tahun lalu, hidup Raffi dihabiskan antara rapat dengan klien, meninjau lokasi proyek di luar kota, atau terbang ke luar negeri untuk mencari investor. Pagi buta sudah berangkat, tengah malam baru pulang. Terkadang Nadia bahkan tak tahu kapan suaminya itu pulang atau pergi, karena ia sendiri sudah terlelap saat Raffi tiba, atau masih di alam mimpi saat Raffi berangkat. Nadia dan Raffi tinggal di sebuah apartemen mewah di jantung kota Jakarta. Pemandangan dari jendela kamar mereka adalah lautan gedung pencakar langit yang berkelip di malam hari. Menjadi saksi bisu kesibukan tiada henti di kota ini. Apartemen itu luas dengan interior minimalis modern yang elegan. Segalanya ada, fasilitas lengkap, bahkan ada ruang kerja khusus untuk Nadia yang sesekali membawa pulang pekerjaannya. Namun di balik kemegahan itu, seringkali terasa sunyi. Suara gema langkah kaki Nadia sendiri menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruang-ruang kosong. Meski jarang bertemu, komunikasi antara Nadia dan Raffi tetap terjalin. Walau lebih sering via telepon atau pesan singkat, ucapan semangat kerjanya sayang atau hati-hati di jalan adalah menu wajib setiap hari. Raffi tak pernah lupa menanyakan kabar Nadia, menanyakan bagaimana harinya di kantor, atau memastikan Nadia sudah makan. Ia juga sering mengirimkan bunga ke kantor Nadia, atau hadiah-hadiah mahal sebagai bentuk perhatian. Semua itu adalah bukti cinta Raffi yang tak perlu diragukan. Raffi memang suami idaman di mata banyak wanita. Pekerja keras, sukses, tampan, dan sangat mencintai istrinya. Ia tak pernah absen dalam acara keluarga besar Nadia. Selalu datang membawa hadiah yang istimewa, dan selalu menunjukkan sikap sopan serta penuh perhatian kepada mertuanya. Nadia pun selalu membela suaminya saat teman-teman atau keluarganya bertanya, mengapa Raffi jarang terlihat bersamanya. Raffi kan sedang sibuk mengembangkan bisnis. Doakan saja ya supaya cepat berhasil, katanya dengan senyum manis. Meyakinkan semua orang bahwa ia baik-baik saja, dan justru bangga dengan suaminya yang ambisius. Di hadapan teman-teman kantornya, Nadia sering bercerita tentang rencana liburan mereka yang tertunda karena kesibukan Raffi, atau tentang hadiah-hadiah mewah yang baru saja diberikan Raffi. Semua cerita itu membangun citra Nadia sebagai wanita yang beruntung, memiliki suami yang sangat mencintai dan memanjakannya, di tengah kesibukan masing-masing. Pesta-pesta sosial, makan malam bersama klien, acara reuni, atau sekadar kumpul-kumpul dengan sahabat, Nadia selalu hadir dengan senyum ceria. Ia adalah pusat perhatian. Selalu menjadi bintang di setiap kesempatan. Teman-teman wanitanya iri melihat kehidupannya yang sempurna. Nadia, kamu itu sudah punya semuanya. Cantik, sukses, suami kaya dan setia. Apalagi yang kurang? Ucap Rara, sahabat karib Nadia. Suatu kali di sela-sela acara bridal shower salah satu teman mereka. Nadia hanya tersenyum menanggapi pujian itu.
seolah mengiyakan bahwa memang tak ada yang kurang dari hidupnya. Semua orang melihat Nadia adalah definisi kebahagiaan sejati. Kehidupan pernikahannya tampak ideal. Hubungan sosialnya tampak hangat dan menyenangkan. Karirnya melesat bagaikan roket. Ia memiliki segalanya. Namun di balik senyum lebar dan tawa riangnya, ada secuil rasa yang mengganjal. Seperti ada celah kecil di permata yang tampak sempurna itu. Celah yang tak terlihat oleh mata telanjang, hanya bisa dirasakan oleh Nadia sendiri. Di malam hari, setelah seharian penuh dengan hiruk-pikuk pekerjaan dan interaksi sosial, saat Nadia kembali ke apartemennya yang sepi, rasa itu kerap kali muncul. Dingin. Kosong. Bahkan seluas dan semewah apapun apartemen itu, tetap saja terasa hampa tanpa kehadiran Raffi. Spray di sisi ranjang Raffi selalu rapi, tak tersentuh. Bantal gulingnya masih di tempatnya, tak pernah terpakai. Lemari pakaian Raffi hanya sesekali terbuka saat ia pulang untuk berganti baju, lalu pergi lagi. Nadia seringkali hanya duduk sendiri di sofa, memandangi lampu-lampu kota dari balik jendela. Makanan yang disiapkan asisten rumah tangga kadang hanya disentuh sedikit, lalu dibiarkan begitu saja. Televisi menyala, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia merindukan percakapan santai sebelum tidur, tawa renyah yang mengisi apartemen, atau sekadar kehadiran fisik Raffi di sampingnya. Ia rindu sentuhan, pelukan, atau obrolan ringan tentang hari yang baru saja berlalu. Namun semua itu semakin jarang ia dapatkan. Raffi terlalu sibuk, selalu ada rapat yang tak bisa ditinggal, proyek yang harus dipantau atau negosiasi yang tak bisa ditunda. Raffi memang selalu menelepon atau mengirim pesan, tapi itu tak cukup. Kata-kata di layar ponsel terasa hambar dibandingkan tatap muka. Suara di telepon tak sangat pelukan. Nadia mulai merasa bahwa, meski memiliki segalanya, ia kekurangan satu hal. Waktu dan kehadiran suaminya. Ia tahu Raffi bekerja keras demi masa depan mereka, demi memberikan kehidupan terbaik untuknya. Ia juga tahu Raffi mencintainya, tapi rasa kesepian itu perlahan namun pasti mulai menggerogoti hatinya. Terkadang Nadia mencoba mengisi kekosongan itu dengan bekerja lebih keras, menghabiskan malam-malamnya di kantor, atau berkumpul dengan teman-teman sampai larut. Tapi setelah semua itu, ketika ia kembali sendirian, rasa sepi itu akan datang lagi, lebih pekat, lebih dingin. Ia memandang pantulan dirinya di cermin, senyumnya tetap merekah, tapi matanya memancarkan kelelahan yang tak bisa ia jelaskan. Aku punya segalanya, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan. Tapi mengapa aku merasa ada yang hilang? Pertanyaan itu terus menghantuinya, menjadi bisikan lirih di tengah riuhnya kehidupan Jakarta. Bisikan yang lambat laun akan membawanya ke sebuah persimpangan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Rasa sepi itu, seperti yang sudah dikisahkan di bab sebelumnya, terus menekan Nadia. Ia berusaha menepisnya dengan segala cara, tapi tak berhasil. Di kantor, di tengah gemerlap pujian dan pengakuan, ia tetap merasa hampa. Di rumah, kesunyian apartemennya terasa menusuk, apalagi di malam hari, saat ia tahu Raffi masih berkutat dengan pekerjaannya di luar kota, atau bahkan di benua lain. Nadia tahu ini salah, tahu bahwa ia harusnya bisa lebih tegar, lebih memahami kesibukan suaminya, tapi manusia itu memang lemah. Ketika perhatian dari orang yang dicintai tak kunjung datang, ia mulai mencari obat penenang di tempat lain, bukan dalam bentuk barang tapi dalam bentuk emosi. Awalnya pencarian itu tidak disengaja. Itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang kini menjadi pelarian, media sosial. Nadia mulai lebih sering memosting kegiatannya, foto-foto selfie yang sempurna dan cerita tentang kesuksesannya, bukan semata-mata pamer tapi lebih kepada mencari validasi dari dunia luar. Mencari pengakuan bahwa ia memang ada, penting, dan menarik. Dan seperti sudah disetting, respons yang ia harapkan mulai berdatangan. Salah satu yang paling sering memberi respons adalah Bima, seorang sales dari perusahaan klien yang cukup sering berinteraksi dengannya. Bima bukan rekan kerja tapi lebih kepada mitra bisnis. Usianya lebih muda beberapa tahun dari Nadia, penampilannya rapi dan ia memiliki kemampuan bicara yang sangat memukau. Di awal interaksi mereka hanya sebatas urusan kantor. Ibu Nadia, presentasi yang tadi sungguh luar biasa. Ibu memang yang terbaik di bidang ini. Saya yakin, tak ada yang bisa menandingi kecerdasan dan gaya ibu. Pesan singkat Bima di WhatsApp setelah sebuah pertemuan besar. Pesan itu, meski hanya berupa pujian profesional, terasa berbeda di telinga Nadia yang sedang haus. Raffi jarang memuji pekerjaannya secara rinci, hanya sekadar,
Bagus sayang, kamu memang hebat. Tapi pujian Bima terasa lebih detail, lebih menghargai usahanya. Nadia membalasnya dengan ucapan terima kasih standar. Namun Bima tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya saat makan siang, Bima mengiriminya pesan lagi. Saya lihat postingan ibu tadi malam, gym di apartemen ibu mewah sekali. Tapi saya yakin, kemewahan itu tak sebanding dengan kerja keras ibu. Ibu Nadia, kapan-kapan boleh saya traktir kopi untuk membahas strategi marketing kita. Saya ingin belajar banyak dari ibu. Kali ini Nadia mulai merasa ada sentuhan personal. Kata-kata Bima seolah menggarisbawahi kelelahan yang ia sembunyikan. Bima melihat perjuangannya bukan hanya hasil akhirnya. Nadia merasa dilihat. Perasaan yang sudah lama hilang saat bersama Raffi yang terlalu fokus pada proyeknya. Kopi boleh, strategi marketing di luar kantor. Balas Nadia singkat. Ia berusaha menjaga profesionalisme, tapi di hatinya ada sedikit rasa penasaran yang menggelitik. Pertemuan kopi pertama mereka terjadi di sebuah kafe yang jauh dari kantor. Nadia datang dengan niat murni, membicarakan bisnis. Namun Bima dengan lihainya menggeser topik pembicaraan. Ia memang membicarakan strategi marketing, tapi ia mengaitkannya dengan karakter Nadia. Saya lihat, ibu Nadia ini punya aura pemimpin yang kuat. Tapi di balik itu, saya yakin ibu juga seorang wanita yang rapuh dan butuh perhatian, ujar Bima, menatap mata Nadia lekat-lekat. Jantung Nadia berdebar. Ia merasa seperti telanjang di hadapan Bima. Bagaimana bisa orang asing ini bisa melihat kerentanan yang mati-matian ia sembunyikan dari semua orang? Raffi saja suaminya tak pernah membahas kerentanan itu. Ia hanya melihat Nadia yang kuat dan mandiri. Saya tidak rapuh, saya hanya sedang lelah, kilah Nadia, mencoba terdengar dingin. Bima tersenyum tipis. Lelah itu manusiawi, Bu. Dan lelah itu seringkali muncul karena kita merasa berjuang sendirian. Suami ibu Pak Raffi hebat sekali ya. Pasti sibuk sekali. Wanita sehebat ibu, seharusnya tak dibiarkan makan siang sendirian. Kata-kata tak dibiarkan makan siang sendirian, itu sederhana, tapi menghantam Nadia tepat di ulu hati. Sesuatu yang sepele, namun Raffi tak pernah punya waktu untuk itu. Dan Bima yang baru ia kenal intens kini menawarkan hal sederhana yang sangat ia rindukan, perhatian total. Dari pertemuan kopi itu, interaksi mereka semakin intens. Pesan-pesan Bima tidak lagi terbatas pada urusan kantor. Ia mulai mengirimkan meme lucu, menanyakan menu makan malam Nadia, dan mengiriminya lagu yang menurutnya cocok dengan suasana hati Nadia. Ia memberikan perhatian 24 jam sehari, 7 hari seminggu, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Raffi. Nadia mulai menikmati interaksi itu. Ketika Raffi menelepon sambil tergesa-gesa karena harus terbang ke Balikpapan, Nadia sudah tidak lagi merasakan sakit hati yang mendalam. Kenapa? Karena setelah menutup telepon dari Raffi, ia tahu Bima akan mengiriminya pesan. Pasti capek ya seharian ini. Jangan lupa istirahat, Bu. Good night. Bima adalah pria pertama yang berhasil menyentuh sisi emosional Nadia yang sedang rentan. Ia adalah pria yang membuat Nadia merasa hidup lagi. Bukan hanya sekadar mesin pencetak uang di kantor atau istri pajangan di acara sosial. 1 bulan berlalu, hubungan profesional itu perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih akrab. Nadia dan Bima mulai makan malam berdua. Alasannya, membahas proyek besar yang akan datang. Tapi pembicaraan mereka sudah jauh melenceng dari proyek. Mereka membicarakan impian, ketakutan, dan kehidupan pribadi. Puncaknya terjadi di suatu malam. Raffi sedang berada di Singapura untuk negosiasi penting yang membutuhkan waktu seminggu penuh. Apartemen Nadia kembali sunyi mencekam. Nadia sendirian, dan rasa sepi itu datang lagi lebih kuat dari sebelumnya. Bima, seolah tahu, meneleponnya. Ibu Nadia, saya baru pulang dari pertemuan. Sendirian di rumah. Saya bawakan makan malam ya. Ada restoran seafood baru yang enak sekali. Tawar Bima dengan suara lembut. Nadia menolak, tapi ia menolak dengan suara yang sangat lemah. Tidak usah Bima, nanti Raffi marah. Raffi di Singapura, Bu. Dan saya datang bukan sebagai musuh. Saya datang sebagai teman yang peduli. Saya tidak akan lama. 10 menit saja, Bu, please. Nadia menyerah. Ia tahu ia membuat keputusan yang salah. Tapi ia tak sanggup lagi menahan rasa rindu akan kehadiran seseorang. Tak lama kemudian bel apartemennya berbunyi. Makan malam itu terasa hangat. Bima tidak banyak bicara. Tapi ia mendengarkan semua keluh kesah Nadia tentang pekerjaan, tentang tekanan, dan tentang kesendiriannya. Ia memegang tangan Nadia saat Nadia bercerita. Betapa lelahnya ia berpura-pura bahagia di depan semua orang.
Sentuhan itu meskipun singkat mengirimkan getaran aneh ke seluruh tubuh Nadia. Sentuhan yang sudah lama hilang dalam kehidupan pernikahannya. Ketika Bima pamit pulang, ia tidak langsung pergi. Ia mendekat memeluk Nadia. Ibu Nadia jangan pernah merasa sendirian lagi. Ada saya, bisiknya. Pelukan itu berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Dan saat Bima melepaskannya, ia menatap mata Nadia dengan penuh damba. Di mata Bima, Nadia melihat pantulan dirinya yang rapuh yang ingin ia tolong. Dan saat itu juga, ia merasakan gairah yang sudah lama mati. Malam itu, di apartemen mewah yang penuh kesunyian, Nadia mencium Bima. Ciuman itu singkat, tapi sangat berpengaruh. Setelah Bima pergi, Nadia langsung jatuh terduduk di lantai. Menangis histeris. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia merasa sebagai pengkhianat terburuk di dunia. Raffi adalah suami yang baik, yang mencintainya, yang bekerja keras untuknya. Tapi ia, Nadia, baru saja mencium pria lain, pria yang memberinya perhatian yang tak ia dapatkan dari suaminya. Rasa bersalah itu menyeruak kuat, memenuhi seluruh rongga dadanya. Ia ingin menelepon Raffi, ingin menceritakan semuanya, ingin meminta maaf dan kembali ke jalan yang benar. Ia merasa kotor dan hina. Namun hanya berselang beberapa jam, saat ia terbangun dari tidur yang tidak nyenyak, rasa bersalah itu mulai bergeser. Raffi yang salah, bisik hatinya mencari pembenaran. Dia yang membuatku kesepian, dia yang terlalu sibuk. Ini adalah konsekuensi dari pengabaiannya. Pembenaran diri itu sangat kuat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa tindakannya hanyalah respons alami dari kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Ia bukan mencari cinta sejati. Ia hanya mencari perhatian sesaat, pelarian dari rutinitas yang membosankan dan kesepian yang menyiksa. Ketika Bima mengiriminya pesan singkat keesokan harinya, semalam itu indah, Bu. Dan itu benar-benar dari hati. Nadia tidak lagi menangis. Ia tersenyum tipis. Kesenangan sesaat yang ia dapatkan telah berhasil membungkam suara hati nuraninya. Sejak saat itu, Bima menjadi rahasia manis Nadia. Mereka mulai bertemu secara tersembunyi, di luar jam kantor, di tempat-tempat yang tidak mungkin diketahui orang. Bima, dengan segala perhatian dan pujiannya, menjadi candu bagi Nadia. Ia tidak peduli lagi dengan statusnya sebagai wanita bersuami. Ia hanya peduli pada rasa bahagia yang ia dapatkan setiap kali bersama Bima. Ia tahu ia sedang berjalan di jalan yang sangat berbahaya, tapi ia tak mau berhenti. Kehidupan Nadia yang tampak sempurna dari luar kini memiliki celah yang sangat besar. Celah yang diisi oleh satu pria yang kemudian dengan cepat akan diikuti oleh pria-pria lainnya. Nadia baru saja membuka pintu kecil menuju jurang. Dan ia mulai menikmati pemandangan di sana. Ia sudah melupakan Raffi, melupakan janji pernikahan dan hanya fokus pada kesenangan emosional yang ia dapatkan. Ia telah melewati batas dan tak ada jalan kembali. Nadia membutuhkan asupan mental yang berbeda-beda, seperti orang yang butuh vitamin A, B, C, D, dan seterusnya. Bima memberinya pujian dan perhatian 24/7, itu adalah vitamin A. Tapi itu saja tidak cukup. Dalam waktu singkat, Nadia merasa Bima terlalu mudah didapatkan, dan ia mulai merasa bosan. Ia membutuhkan tantangan lain, peran lain, pengalaman lain. Maka tanpa disadari, Nadia kini terlibat dengan 7 pria sekaligus. Ini bukan lagi soal cinta, atau bahkan nafsu belaka. Ini adalah 7 rahasia yang ia ciptakan untuk menopang kehidupan palsunya yang sempurna. Masing-masing pria memiliki peran yang sangat spesifik. Seolah Nadia sedang membangun sebuah tim penasihat emosional rahasia. Inilah 7 pilar rahasia Nadia Bima, si penjaga hati. Seperti yang sudah dikisahkan, Bima adalah orang yang selalu memberikan pujian tulus dan perhatian intensif. Ia yang akan mengirim pesan saat Nadia baru bangun, dan saat Nadia hendak tidur. Perannya adalah pemenuhan kebutuhan validasi Nadia. Bima membuat Nadia merasa cantik, pintar, dan sangat diinginkan. Sebuah suntikan self-esteem instan setiap hari. Yudi, si pemantik gairah. Yudi adalah rekan kerja yang baru dipromosikan dan selalu bersikap dingin dan profesional di kantor. Hubungan mereka dimulai karena persaingan kerja yang sengit. Namun di balik sikap dingin Yudi ada gairah tersembunyi. Pertemuan mereka selalu singkat, penuh ketegangan dan berisiko tinggi. Yudi adalah pelarian dari rutinitas, memberinya sensasi adrenalin dan petualangan yang tidak pernah ia rasakan dalam hidupnya yang terstruktur. Ini adalah kebutuhan Nadia akan sensasi dan tantangan yang mendebarkan. Dion, si guru. Kehidupan.
Dion adalah seorang teman lama Nadia dari bangku kuliah, kini menjadi seorang akademisi yang bijaksana. Dion tidak pernah memuji Nadia. Ia justru sering mengkritik tapi dengan cara yang membangun. Nadia bertemu Dion saat ia merasa tertekan dengan pekerjaannya. Dion memberinya kekuatan mental, nasihat yang jujur, dan rasa dimengerti secara intelektual. Peran Dion adalah sebagai mentor emosional, satu-satunya pria yang ia ajak bicara tentang ketakutannya akan masa depan tanpa perlu khawatir dihakimi. Hadi, si pemberi kekuasaan. Hadi adalah seorang direktur penting di perusahaan besar yang menjadi vendor utama kantor Nadia. Hadi adalah pria yang sangat berkuasa, kaya raya, dan usianya jauh di atas Nadia. Hubungan mereka adalah transaksional emosional. Hadi memberinya rasa kekuasaan dan kemewahan. Setiap kali bersama Hadi, Nadia merasa dirinya penting, disegani, dan tak tertandingi. Ini memenuhi kebutuhan Nadia akan status dan dominasi Chandra, si penawar tawa. Chandra adalah seorang kenalan daring yang bekerja sebagai stand-up komedian dan selalu membuat Nadia tertawa. Chandra tidak tampan atau kaya, tapi ia memiliki energi positif yang luar biasa. Saat Nadia lelah dan ingin kabur dari realitas yang pahit, ia akan menelepon Chandra. Chandra adalah pelipur lara, yang mengingatkannya bahwa hidup tidak melulu tentang tekanan dan kesempurnaan. Peran Chandra adalah pelepas stres dan pembawa keceriaan Edo, si pria kesepian. Edo adalah seorang desainer interior yang mengerjakan proyek apartemen temannya. Edo seperti Nadia juga punya masalah pernikahan yang rumit. Istrinya sakit parah. Mereka berbagi cerita tentang kesepian dan kehampaan. Edo memberikan Nadia rasa kasihan dan rasa diperlukan. Ia merasa keridaknya dalam hubungan dengan Edo. Ia bukan hanya menerima tapi juga memberi dukungan emosional. Ini memberinya rasa bermanfaat dan simpati. Galih, si pria romantis. Galih adalah seorang musisi kafe yang ditemui Nadia saat ia sedang sendirian di sebuah kedai kopi. Galih adalah pria yang sangat romantis, selalu memberinya puisi, memainkan lagu hanya untuknya, dan memperlakukannya seperti putri. Ia adalah fantasi romantis Nadia, yang memenuhi kebutuhan Nadia akan dongeng cinta yang tak pernah ia dapatkan dalam pernikahannya yang realistis dan kering. Menjaga 7 rahasia ini, yang masing-masing memiliki jadwal, tempat dan aturan main yang berbeda, bukanlah pekerjaan mudah. Nadia harus menjadi seorang superwoman yang cerdas dalam manajemen waktu dan juga mahir dalam berbohong. Di kantor, ia harus menjaga jarak dengan Yudi seolah mereka adalah musuh bebuyutan. Sementara di sisi lain, ia harus bersikap sangat profesional dan patuh di hadapan Hadi. Ia harus memblokir nomor telepon Chandra ketika sedang bertemu dengan Raffi dan tiba-tiba harus pandai berfilosofi jika sedang berbincang dengan Dion. Ketegangan mulai muncul. Pikiran Nadia tak pernah tenang. Pertama, manajemen waktu yang mengerikan. Nadia mulai sering datang terlambat ke rapat karena harus menutup jejak pertemuannya di pagi hari. Ia sering membatalkan janji dengan Rara, sahabatnya, dengan alasan yang tak masuk akal. Rara mulai curiga. Nadia, kamu tampak pucat. Kamu tidak sakit kan? Atau ada masalah dengan Raffi? Tanya Rara suatu hari. Nadia hanya bisa tertawa hambar. Tidak, Ra. Aku hanya terlalu banyak minum kopi dan kurang tidur karena pekerjaan. Kedua, kebocoran informasi. 7 pria ini datang dari lingkaran yang berbeda-beda. Tapi ada beberapa persinggungan yang berbahaya. Bima adalah sales dari klien. Hadi adalah direktur vendor. Yudi adalah rekan kerja. Suatu malam Bima bertanya tentang proyek yang sedang ditangani Hadi. Nadia panik. Ia harus berhati-hati agar tidak ada informasi yang bocor dari satu pria ke pria lainnya. Ia harus menciptakan skenario berbeda untuk setiap pria. Ini melelahkan secara mental. Ketiga, masalah keuangan. Meskipun gajinya besar, Nadia harus mengeluarkan uang ekstra untuk biaya hotel, hadiah kecil untuk menutupi kebohongan, atau membeli pakaian baru agar tidak dicurigai menggunakan baju yang sama saat bertemu pria yang berbeda. Ia mulai memakai kartu kredit yang berbeda untuk setiap pengeluaran. Takut Raffi yang mengelola keuangan bersama akan melihat anomali. Puncaknya, Raffi mulai merasa aneh. Raffi memang sibuk, tapi ia tidak bodoh. Ia mulai menyadari ada perubahan kecil dalam diri Nadia. Nadia jadi lebih sering memegang ponsel, bahkan saat sedang makan di acara keluarga. Nadia selalu meletakkan ponselnya menghadap ke bawah, dan selalu membawanya ke kamar mandi. Sayang, kamu terlihat capek sekali. Ada masalah di kantor? Tanya Raffi suatu malam, saat ia kebetulan pulang lebih awal.
Nadia menjawab cepat, bahkan terlalu cepat. Tidak ada, Raffi. Aku hanya stres dengan target akhir tahun. Kamu tidak usah khawatir. Raffi menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku khawatir, Nadia. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu istriku. Kalau ada apa-apa, kamu harus bicara. Jangan dipendam sendirian. Kata-kata Raffi itu alih-alih membuatnya sadar, justru membuatnya semakin defensif. Ia merasa terpojok. Ia merasa Raffi tidak memahami bebannya. Beban yang ia ciptakan sendiri. Aku baik-baik saja, Raffi. Jangan lebay. Tidurlah, kamu pasti lelah setelah penerbangan panjang. Balas Nadia dingin, lalu membalikkan badannya membelakangi Raffi, membiarkan suaminya tidur dengan 1000 pertanyaan di benaknya. Nadia tahu ia sedang bermain api. Ketujuh pria itu adalah nyala api yang ia nyalakan sendiri untuk mengusir dinginnya kesepian. Ia adalah seorang firefighter sekaligus pyromaniac. Ia menciptakan bahaya, sekaligus mati-matian mencoba memadamkannya sendirian. Namun, di balik semua kepalsuan itu, ada satu hal yang Nadia tak sadari. 7 rahasia itu akan bertemu di satu titik, dan titik itu sayangnya akan menjadi titik ledak yang menghancurkan seluruh kehidupannya. Ia hanya menunggu waktu. Semakin tinggi ia terbang dengan kebohongan ini, semakin sakit ia jatuh. Dan kejatuhan itu sudah sangat dekat. Nadia telah berhasil menjadi seorang con artis ulung, seorang aktris yang memainkan 7 peran berbeda di atas panggung kehidupan pribadinya. Ia percaya diri bisa menjaga 7 rahasia itu selamanya, seolah-olah dunia Jakarta yang besar dan ramai ini bisa menampung 7 kehidupan ganda, tanpa sedikit pun persinggungan. Ia lupa, Jakarta itu ibarat kampung besar, semua orang saling terhubung, apalagi dalam lingkaran sosial dan bisnis yang elit. Titik ledak itu, yang telah ditunggu-tunggu, akhirnya tiba. Itu terjadi di acara ulang tahun Hadi, si pemberi kekuasaan pilar rahasia nomor 4, salah satu direktur vendor utama di kantor Nadia. Hadi mengadakan pesta ulang tahun ke-50 yang mewah di ballroom salah satu hotel bintang 5, paling bergengsi di Jakarta. Karena Hadi adalah mitra bisnis penting, Nadia harus datang. Ia datang sebagai wanita karier sempurna yang berkelas, mengenakan gaun malam yang elegan. Ia sudah memastikan Raffi tidak bisa datang karena ada rapat mendadak di Jepang. Skenario aman, pikir Nadia. Nadia tiba di lokasi, menyapa Hadi dengan senyum menawan, dan mulai berinteraksi dengan para tamu penting. Ia merasa lega. Malam itu akan berjalan mulus, ia hanya perlu menahan diri untuk tidak terlalu intim dengan Hadi di depan umum. Namun, ia lupa bahwa lingkaran sosialnya tidak hanya terdiri dari rekan bisnis Hadi. 15 menit setelah ia tiba, ia melihat Rara, sahabat karibnya, berjalan masuk. Rara datang bersama suaminya. Wajah Nadia langsung pucat. Rara, yang sudah mulai curiga, pasti akan mengawasinya. Nadia berusaha menghindar, tapi Rara sudah melihatnya dan melambaikan tangan. Kejutan pertama baru saja dimulai. Saat Nadia sedang pura-pura fokus pada menu minuman, tiba-tiba ada suara familiar dari belakang. "Hai Nadia, keren sekali gaunmu malam ini." Nadia menoleh dan Yudi, pilar rahasia nomor 2, si pemantik gairah, berdiri di sana, tersenyum sinis. Yudi adalah rekan kerja yang seharusnya hanya profesional, tapi ia kini ada di pesta Hadi karena ternyata perusahaan mereka seringkali berkolaborasi dalam proyek. Nadia segera menarik Yudi menjauh. "Yudi, apa yang kamu lakukan di sini?" "Jaga jarak." "Ada banyak orang kantor." Bisik Nadia panik. "Kenapa? Kamu takut rahasia kita ketahuan?" "Tenang. Aku di sini untuk networking saja," balas Yudi memberikan tatapan yang ambigu. Yudi tahu Nadia datang sebagai partner bisnis Hadi, dan ia menikmati ketegangan ini. Nadia belum selesai dengan Yudi, tiba-tiba matanya menangkap siluet yang sangat ia kenal di sudut ruangan. Di dekat meja makanan, itu Bima, pilar rahasia nomor 1 si penjaga hati. Ternyata perusahaan Bima juga memiliki kerjasama dengan Hadi. Bima melihat Nadia berbicara akrab dengan Yudi, wajahnya langsung cemberut. Bima yang cemburu langsung menghampiri. "Ibu Nadia, saya tidak tahu kalau Bapak Yudi juga diundang. Kalian sedang membicarakan apa?" tanya Bima, suaranya terdengar tidak suka. Nadia kini dikepung oleh 2 pria rahasianya. Ia harus berpikir cepat. "Oh Bima, Yudi, kami hanya membahas sedikit urusan kantor. Yudi, aku harus pergi menyapa Rara." "Sampai nanti," kata Nadia sambil menarik Bima menjauh. Mencoba menjelaskan kepada Bima bahwa Yudi hanyalah rekan kerja yang menyebalkan. Baru saja ia berhasil menenangkan Bima dengan kata-kata manis, Nadia berpapasan dengan Dion,
pilar rahasia nomor 3 si guru kehidupan. Dion diundang sebagai salah satu pembicara dalam seminar yang disponsori oleh perusahaan Hadi. Dion mendekati Nadia, bukan untuk pujian, tapi untuk nasihat. Nadia, kamu tampak tegang. Ingat apa yang aku katakan, jangan biarkan tekanan menguasai dirimu. Kamu terlalu banyak memikul beban sendirian, ucap Dion, suaranya tenang. Tapi kata-katanya menghantam Nadia yang sedang tertekan. Di saat yang bersamaan, Chandra, pilar rahasia nomor 5 si penawar tawa, kebetulan hadir sebagai pengisi acara di bagian akhir. Ia melihat Nadia berbicara intens dengan Dion. Chandra, yang memang overconfident, langsung berteriak dari kejauhan. Nadia, kenapa wajahmu tegang sekali? Lihat aku bawakan puisi yang aku buat khusus untukmu. Teriakan Chandra yang nyaring menarik perhatian banyak orang, termasuk Rara dan suaminya. Nadia merasa darahnya mengering. Dion, Bima, Yudi, dan Chandra kini berada di satu ballroom, semua saling melihat dan mulai merasa ada yang janggal. Saat kekacauan kecil ini terjadi, tiba-tiba MC mengambil mikrofon untuk mengumumkan kedatangan seorang tamu istimewa yang baru saja tiba dari bandara. Mari kita sambut Bapak Raffi, suami dari Ibu Nadia yang rela menunda kepulangannya dari luar negeri demi merayakan acara spesial ini. Raffi dan Nadia terpaku. Raffi seharusnya masih di Jepang, tapi kini Raffi berdiri di ambang pintu, tampak lelah tapi tersenyum tulus, membawa buket bunga besar untuk Hadi. Raffi berjalan masuk, langsung menuju Nadia. Ia memeluk Nadia. Ciuman di keningnya terasa dingin bagi Nadia. Namun saat Raffi menoleh, ia melihat pemandangan yang aneh. 4 pria berdiri mengelilingi Nadia, semua dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Ada yang marah, Bima. Ada yang sinis, Yudi. Ada yang prihatin, Dion. Dan ada yang konyol, Chandra. Raffi adalah pria cerdas. Ia melihat ekspresi canggung di wajah Nadia. Dan ia melihat tatapan aneh dari 4 pria itu. Belum sempat Raffi bertanya, ponsel Nadia yang ia genggam erat berdering nyaring. Panggilan dari Edo, pilar rahasia nomor 6 si pria kesepian. Edo menelepon karena ia kebetulan sedang berada di hotel yang sama, sedang rapat dengan klien di lantai atas, dan ingin mampir memberikan ucapan selamat. Nadia, dalam kepanikannya, refleks berteriak, Edo jangan datang. Aku tidak bisa bertemu denganmu sekarang. Teriakan itu cukup keras hingga didengar oleh beberapa orang di sekitar mereka, termasuk Raffi. Wajah Raffi yang tadinya tersenyum langsung berubah. Ia mengambil ponsel Nadia dari tangan yang gemetar. Di layar ponsel terpampang jelas nama Galih, My Forever Love, pilar rahasia nomor 7, si pria romantis, sebagai panggilan masuk berikutnya. Raffi melihat nama itu, lalu menatap lurus ke mata Nadia. Ia tidak marah, hanya kecewa, sangat kecewa. Namun, yang membuat bencana ini total adalah kehadiran Galih. Galih, si musisi romantis, ternyata juga diundang oleh Hadi untuk memainkan piano di sudut ballroom. Galih yang melihat Nadia di tengah kerumunan, langsung berjalan menghampiri, dengan lugunya membawa sebuah mawar merah. Nadia, bunga ini untukmu. Aku sudah menunggu di belakang panggung sejak tadi. Kamu bilang kamu sendirian malam ini, ucap Galih, menyerahkan bunga itu tepat di depan Raffi. 7 rahasia telah bertemu. Hadi tuan rumah. 2 Yudi, rekan kerja sinis. 3 Bima, kekasih yang cemburu. 4 Dion, mentor yang prihatin. 5 Chandra, pelipur lara yang berteriak. 6 Edo, telepon yang salah waktu. 7 Galih, musisi yang membawa mawar. Semua mata kini tertuju pada Nadia, Raffi, dan ke-7 pria itu. Rara menutup mulutnya tak percaya. Kebisingan pesta yang meriah tiba-tiba senyap. Hanya ada desisan bisik-bisik yang menyebar cepat seperti virus di udara. Raffi berdiri tegak. Ia melihat Hadi yang tampak terkejut, melihat Yudi yang menunduk, Bima yang menghina, dan Galih yang bingung. Raffi tahu semuanya. Ia tidak perlu penjelasan apapun lagi. Raffi tidak berteriak. Ia tidak mengamuk. Ia hanya menatap Nadia, dan matanya penuh dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Dunia Nadia runtuh. Bukan karena kemarahan Raffi, tapi karena tatapan mata Raffi yang seolah berkata, aku sudah tahu tapi aku tetap berharap aku salah. Nadia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis menutupi wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan maskaranya luntur membasahi gaun mahalnya. Rasa malu yang luar biasa, rasa bersalah yang menusuk, dan kenyataan bahwa kehidupan yang ia bangun dengan susah payah telah hancur dalam satu malam,
Di depan mata semua orang yang ia hormati. Raffi meletakkan buket bunga di meja terdekat, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan keluar dari ballroom itu. Langkahnya mantap tapi punggungnya tampak sangat lelah. Ia meninggalkan Nadia sendirian di tengah kerumunan yang kini menganggapnya sebagai pengkhianat dan penjahat. Nadia hanya bisa berdiri membeku, membiarkan orang-orang menatapnya dengan jijik. Ia telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Semua kegemilangan, pujian, dan kesuksesan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Kau adalah wanita yang sempurna di luar, tapi busuk di dalam. Dan kini semua orang tahu itu. Ia telah kehilangan segalanya. Suami, kehormatan, dan karier. Ia akhirnya mendapatkan perhatian. Tapi bukan perhatian yang ia inginkan. Ini adalah perhatian dari rasa malu dan penghakiman. Malam itu di tengah kemewahan Jakarta, Nadia belajar bahwa kebohongan, sebanyak dan serapi apapun, pasti akan berakhir di tangan kebenaran yang kejam. Pagi setelah malam bencana di ballroom itu, Nadia terbangun bukan di kamar mewahnya, melainkan di rumah Rara, sahabatnya. Rara adalah satu-satunya orang yang tidak menghakiminya, melainkan mengantarnya pulang dari hotel setelah insiden memalukan itu. Apartemen Nadia terlalu sunyi, terlalu penuh kenangan pahit. Rara tahu Nadia tak bisa sendirian. Rara tak banyak bicara, hanya menyediakan teh hangat dan selimut. Ia membiarkan Nadia menangis hingga lelah. Tangisan Nadia bukan lagi tangisan malu, tapi tangisan penyesalan yang murni. Ia menyesali setiap langkahnya, setiap kebohongan yang ia ucapkan, dan yang paling menyakitkan, ia menyesali telah menghancurkan hati Raffi. 2 hari pertama, Nadia hanya bisa meringkuk di kamar. Ia mematikan ponselnya, dan memutuskan kontak dengan dunia luar. Ia tidak peduli dengan rumor yang pasti sudah menyebar di seluruh Jakarta, di kantor, dan di media sosial. Ia hanya fokus pada kekosongan di hatinya. Kehilangan Raffi terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan karier atau reputasi. Ia baru sadar selama ini Raffi adalah pilar kehidupannya yang sesungguhnya, sementara 7 pria lainnya hanyalah ilusi yang ia ciptakan sendiri. "Ra, aku harus bagaimana?" tanya Nadia suatu sore, suaranya parau. Rara duduk di sampingnya memegang tangan Nadia. "Kamu sudah tahu jawabannya, Nat. Kamu harus berhenti lari. Kamu harus hadapi, tapi yang paling penting kamu harus hadapi dirimu sendiri dulu." Kata-kata Rara menusuk. Nadia sadar ia selalu lari. Lari dari kesepiannya, lari dari tekanan pekerjaan, lari dari tanggung jawab pernikahannya, dan lari dari kejujuran dirinya. Nadia memutuskan untuk mengubah segalanya, mulai dari fondasi. Perubahan ini bukan untuk Raffi, bukan untuk teman-temannya, tapi untuk dirinya sendiri. Pertama, ia mengajukan surat pengunduran diri dari kantor. Tentu saja atasan dan HRD terkejut. Nadia yang ambisius tiba-tiba meninggalkan puncak karirnya. Namun Nadia tahu lingkungan kantor itu adalah salah satu sumber masalahnya. Tempat ia bertemu dengan beberapa rahasianya, dan tempat ia membangun ilusi kesempurnaan. Ia harus meninggalkan panggung sandiwara itu. Kedua, ia memutuskan mengambil cuti dari kehidupan sosial. Ia berhenti melihat media sosial, tak lagi peduli dengan followers atau pujian online. Ia membutuhkan ketenangan, sebuah reboot mental. Ketiga, Nadia mulai mendalami agama yang selama ini hanya ia jalani sebatas formalitas. Ia mencari guru spiritual, mulai menghadiri kajian dan membaca kitab suci. Bukan untuk menjadi orang yang fanatik, tapi untuk mencari pedoman hidup yang hilang. Di tengah kesibukannya selama ini, ia lupa bahwa manusia tidak hanya butuh materi, tapi juga nutrisi spiritual. Ia belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya meminta maaf. Ia menemukan kedamaian dalam ibadah, sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam pelukan ke-7 pria rahasianya. Perubahan fisik Nadia pun terlihat. Ia tak lagi mengenakan pakaian branded atau riasan tebal. Ia berpakaian sederhana, fokus pada kenyamanan. Senyumnya kini lebih tenang, bukan lagi senyum pamer yang palsu. Rara menyaksikan perubahan ini dengan haru. Nadia yang dulu glamor dan penuh ambisi, kini menjadi wanita yang lebih rendah hati dan tulus. Setelah beberapa bulan menjalani hidup yang lebih tenang dan religius, Nadia merasa ada dorongan kuat untuk menebus kesalahannya. Ia tidak bisa meminta maaf kepada semua orang, terutama kepada Raffi. Raffi telah menghilang, nomor ponselnya tidak aktif, dan ia tak meninggalkan jejak. Nadia harus menemukan cara lain untuk berbagi pelajaran yang ia dapatkan. Ia mulai menulis.
Awalnya hanya berupa catatan harian tentang rasa sakit dan penyesalannya. Namun catatan itu berkembang menjadi sebuah naskah buku. Ia menulis dengan jujur, belak-belakan, tanpa sedikit pun berusaha membenarkan diri sendiri. Ia memaparkan betapa kesepian bisa menjadi penyakit berbahaya, bagaimana ketidakmampuan berkomunikasi dengan pasangan bisa menjadi celah bagi orang lain, dan bagaimana ia, yang tampak sempurna, ternyata memiliki kekosongan hati yang sangat besar. Ia menceritakan kisah keterlibatannya dengan 7 pria, menjabarkan peran emosional masing-masing, dan mengapa ia membutuhkan mereka. Ia tidak menutupi aib, ia justru membeberkannya agar wanita lain tidak jatuh ke lubang yang sama. Ia menamai buku itu 7 luka 1 penyesalan. Judul itu sangat tepat. 7 pria itu hanyalah 7 luka yang ia gunakan untuk menutupi 1 luka utama. Ketiadaan dan kesepian dalam pernikahannya. Rara menjadi editor dan pembaca pertamanya. Rara membacanya sambil menangis bukan karena cerita perselingkuhan itu, tapi karena kejujuran dan keberanian Nadia. Ini bukan hanya buku, Nad. Ini pengakuan dosa yang akan menyelamatkan banyak orang, kata Rara mengakhiri sesi membacanya. Kamu tidak sedang menjelekkan dirimu. Kamu sedang memberikan pelajaran paling berharga tentang harga sebuah kesempurnaan palsu. Dukungan Rara adalah segalanya bagi Nadia. Rara membantunya mencari penerbit. Dengan kisah yang begitu jujur dan relevan dengan kehidupan urban modern, penerbit besar pun tertarik. Mereka melihat ini bukan sekadar sensasi, tapi sebuah kisah inspiratif tentang penghancuran diri yang berujung pada pembangunan diri. Saat naskah itu siap cetak, Nadia menulis bagian epilognya. Ia merenung lama, memikirkan Raffi. Ia tahu buku ini mungkin akan sampai ke tangan Raffi. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku hidup dalam kebohongan yang kuharap bisa kusembunyikan di balik gemerlap lampu Jakarta. Aku mencari tawa dan perhatian dari 7 orang asing. Tapi aku meninggalkan satu-satunya orang yang memberiku ketulusan. 7 pria itu memberiku kegembiraan sesaat, tapi hanya 1 pria suamiku yang meninggalkanku dengan pelajaran hidup yang abadi. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang banyaknya yang datang, tapi satu yang tetap ada meski semua pergi. Dan kini meski ia pergi aku harus tetap ada untuk diriku sendiri." Nadia menutup laptopnya. Ia telah tuntas dengan masa lalunya. Ia telah mengubah penyesalan menjadi sebuah karya. Ia tidak lagi peduli apakah ia bisa kembali pada Raffi atau tidak. Yang penting ia telah menemukan Nadia yang sejati di balik puing-puing Nadia yang palsu. Ia siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. 2 tahun berlalu sejak Nadia mengundurkan diri dan memilih jalan spiritual. Naskah yang lahir dari air mata dan penyesalan itu kini telah menjelma menjadi sebuah buku berjudul 7 Luka, 1 Penyesalan. Buku itu meledak di pasaran, bukan karena sensasinya, tapi karena kejujuran Nadia. Para pembaca, terutama wanita karier di kota besar, merasa terwakili oleh kisah tentang kesepian di tengah kemewahan. Nadia yang dulu dianggap pengkhianat, kini dianggap sebagai inspirasi. Simbol bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, asalkan berani mengakui kesalahan. Nadia kini menjalani hidup sebagai penulis dan motivator yang dicintai. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar, berbagi tentang pentingnya kesehatan mental, komunikasi dalam pernikahan, dan bahaya kesempurnaan palsu. Ia tak lagi terlihat glamour, tapi auranya memancarkan kedamaian yang otentik. Puncaknya adalah acara peluncuran dan bedah buku yang diadakan di sebuah gedung pertunjukan di Jakarta. Acara itu dipadati ribuan pembaca setia. Nadia berdiri di panggung, di samping Rara yang kini bangga menjadi manajernya. "Saya berdiri di sini bukan sebagai pahlawan tapi sebagai penyintas. Saya adalah bukti bahwa kita bisa membangun kembali diri kita dari puing-puing terburuk," ujar Nadia, menutup pidatonya yang disambut tepuk tangan riuh. Saat sesi tanda tangan dimulai, antrean mengular panjang. Nadia menyambut setiap pembaca dengan senyum tulus. Tiba-tiba, di ujung antrean Nadia melihat satu sosok yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Sosok itu berdiri di barisan paling belakang, mengenakan setelan jas yang rapi dan tampak sangat dewasa. Wajahnya sama, tapi matanya memancarkan ketenangan yang baru. Itu Raffi. Nadia tak pernah mendengar kabar tentang Raffi selama 2 tahun ini. Raffi menghilang total. Ia tak pernah tahu apakah Raffi membaca bukunya, atau apakah Raffi masih marah. Kehadiran Raffi malam itu benar-benar tak terduga. Saat Raffi maju ke meja Nadia, kerumunan seolah ikut menahan napas. Suara desis bisik-bisik mulai terdengar. Itu suaminya Raffi.
Semua orang yang tahu kisah Nadia, tahu bahwa kehadiran Raffi malam itu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Raffi berdiri di depan meja, menatap Nadia. Ekspresinya tidak marah, tidak pula sedih. Hanya ada ketenangan. Nadia, sapa Raffi. Suaranya pelan tapi tegas. Raffi, balas Nadia, suaranya tercekat. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku minta maaf. Raffi mengangguk tipis. Aku tahu, Nad, aku sudah membaca bukumu. Itu jujur, dan itu bagus. Kamu sudah berjuang keras. Raffi mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah kotak beludru kecil. Nadia dan semua orang yang melihat langsung tahu itu apa. Itu adalah cincin yang sama atau replika persis dari cincin pernikahan mereka yang dulu. Nadia melihatnya, dan ia yakin semua orang di ruangan itu kini berpikir hal yang sama. Mereka akan rujuk. Ini adalah akhir yang romantis, cerita tentang pengampunan, di mana cinta sejati menang setelah melewati badai. Raffi membuka kotak itu, memperlihatkan cincin berkilauan itu di bawah cahaya lampu ballroom. Nadia, ujar Raffi, suaranya sedikit bergetar. Aku datang ke sini, di depan ribuan orang yang kamu inspirasi, untuk melakukan sesuatu yang harus aku lakukan 2 tahun lalu. Nadia menanti napasnya tertahan. Ini adalah momen yang akan menentukan sisa hidupnya. Raffi tidak berlutut, ia hanya memegang kotak cincin itu, menatap Nadia, dan mengucapkan kalimat yang tak akan pernah dibayangkan oleh Nadia maupun pembaca buku itu. Aku menikah denganmu dulu karena cinta, dan karena aku pikir kita sempurna bersama. Tapi sekarang aku datang bukan untuk mengulang janji itu, bukan untuk memintamu kembali, melainkan untuk mengingatkanmu tentang pilihanmu sendiri. Suasana hening. Ribuan orang bingung. Nadia lebih bingung lagi. Raffi melanjutkan, aku tahu kamu berharap aku datang untuk memintamu rujuk, untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku datang untuk memberikan ini, katanya, memajukan kotak cincin itu. Cincin ini melambangkan masa lalu, Nadia yang lama, yang sempurna, dan bergantung pada orang lain untuk bahagia. Dulu kamu bergantung padaku. Ketika aku sibuk, kamu bergantung pada 7 pria lain untuk mengisi kekosonganmu. Kamu selalu mencari pembenaran dan kebahagiaan dari luar dirimu. Aku ingin kamu tahu, Nadia, bahwa aku telah memaafkanmu. Tapi pengampunan itu tidak berarti kita harus kembali bersama. Kamu telah berubah menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Kamu sudah belajar hidup tanpa aku, bahkan tanpa dukungan emosional dari siapapun. Kamu membangun ini semua sendirian, kata Raffi, menunjuk ke arah buku Nadia. Ia meletakkan kotak cincin itu di atas meja, di sebelah buku Nadia. Aku ingin kamu benar-benar belajar hidup mandiri. Aku ingin kamu menebus kesalahanmu bukan dengan kembali ke dalam pelukan yang nyaman, tapi dengan berjuang di jalan yang kamu pilih ini. Raffi mengambil buku Nadia yang sudah ditandatangani, membalik-balik sebentar. Kamu menulis bahwa cinta sejati bukan tentang banyaknya yang datang, tapi satu yang tetap ada meski semua pergi. Satu itu adalah dirimu sendiri, Nadia. Pertahankan Nadia yang baru ini. Lalu Raffi mengulurkan tangan. Bukan untuk memeluk, melainkan untuk berjabat tangan. Selamat atas kesuksesanmu. Aku doakan kamu bahagia, dengan atau tanpa aku. Nadia meraih tangan Raffi. Genggaman itu singkat tapi jujur. Raffi kemudian berbalik, berjalan melewati kerumunan yang masih membisu, dan menghilang di balik pintu keluar. Nadia ditinggalkan di atas panggung, bukan dengan kesedihan melainkan dengan pelajaran baru yang menyentuh. Ia telah membayangkan sebuah akhir dongeng romantis. Tapi Raffi memberinya akhir yang realistis dan jauh lebih bermakna. Raffi tidak kembali untuk menyelamatkannya. Raffi kembali untuk memastikan Nadia benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri. Air mata Nadia kembali menetes, tapi kali ini, itu adalah air mata rasa syukur. Ia tidak mendapatkan suami kembali, tapi ia mendapatkan harga diri yang utuh. Ia telah diampuni, tapi ia diberi tugas untuk tetap berjuang sendirian. Rara, yang berdiri di samping Nadia, mendekat dan berbisik, dia mencintaimu, Nad, sangat mencintaimu. Tapi dia lebih mencintai dirimu yang baru, dan dia ingin kamu menjaga itu. Nadia mengangguk mengambil kotak cincin itu, dan menggenggamnya erat. Ia melihat ke kerumunan yang kini mulai bertepuk tangan. Bukan untuk pasangan yang rujuk, tapi untuk seorang wanita yang telah menemukan kemerdekaannya. Dan seorang pria yang memahami arti sejati dari pengampunan dan pertumbuhan diri. Nadia tersenyum. Ia tidak menikah lagi dengan Raffi malam itu,
Dan entah mereka akan menikah lagi di masa depan atau tidak, kisah mereka berakhir menggantung, bukan pada harapan romantis yang klise, melainkan pada pelajaran hidup bahwa kebahagiaan dan penebusan dosa harus ditemukan dan dipertahankan oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain.